Dia. Kau sedang bercanda kan? Aku sama sekali tidak bercanda, Tanu. Dia akan menjadi model kami. Aku tidak bisa terima. Ini penghinaan untukku. Kau sudah menggantiku dengan model yang baru aku kenal itu. Apa kau tahu? Aku tidak akan bekerja sama lagi denganmu. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan padanya. Aku tidak akan ambil pusing. Kau tahu apa yang terjadi? Abi tidak akan pernah menyelamatkan acaramu. Tidak, kau tidak bisa pergi. Kami telah memecatmu. Dan kau menandatangani kontrak. Kau tidak bisa meninggalkan show. Kejadiannya akan berbeda. Jika kau tidak berjalan dengan Abi, tapi kau bisa berjalan dengan model lainnya. Jika kau tidak melakukan itu, maka aku akan membuat laporan ilegal untuk melawanmu. Sekarang pilihannya ada padamu. Kau bercerita tentang kasus dan aku mendapatkan detailnya dari kantor Badan Perkotaan. Terima kasih, Pak. Ini kasus yang rumit. Semua poin yang melawan gedung itu negatif. Aku harap Anda bisa melakukan semua ini agar cepat selesai, Pak. Aku akan mencoba. Saat aku dapatkan secara lengkap, aku akan temukan sesuatu yang positif. Menang bukannya tidak mungkin, tapi sulit untuk meyakinkan. Kita harus ke kantor Badan Perkotaan. Beri aku hadiah. Bilang pada pemiliknya untuk membawa semua kertas yang asli dan catatannya selama ini. Dan aku akan menyarankanmu untuk pergi sekarang. Aku akan bertemu salah satu klienku. Telepon aku segera setelah semua dokumennya lengkap. Terima kasih, Pak. Ya ampun, aku tidak pernah merencanakan semua ini. Lalu siapa yang membawa mereka datang ke sini? Aku sudah melupakan masalah itu. Purvi, Tapi kenapa aku mau mereka... setrika baju ibu dan... Ini baju ibu. Ayo, Bulbul, angkat teleponnya. Bulbul, kenapa tidak diangkat? Padahal aku ingin membicarakan yang penting padamu. Raj? Raj! Apa yang kau lakukan? Itu Aku kan tahu, lemariku. itu sebabnya aku mencarinya. Kau mencari apa? Ini lemariku, mana mungkin kau ingin memakai bajuku untuk kerja? Aku mencari dompetku di sini. Aku lupa di mana aku meletakkannya. Dompetmu? Buat apa aku mengambil dompetmu? Untuk mengambil uang di dalamnya. Raj, kenapa aku harus mencuri uangmu dari dompetmu? Meskipun kantongmu kosong, aku tidak pernah mencuri dompetmu, Raj. Kenapa aku tidak memintanya saja? Aku bisa memintanya langsung darimu. Apapun yang kumiliki sudah cukup untukmu. Bagaimana kalau dia membaca dokumen itu? Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus melakukannya. Aku menemukannya. Di mana? Maksudku, aku ingat-ingat dulu ya. Nanti kalau aku lihat akan aku berikan dompetmu itu. Bagaimana? Di mana dompetku? Di laci lemarimu itu. Iya, aku melihatnya di situ. Iya, di sini, di sini. Di mana ya? Tadi aku melihatnya. Kenapa tidak ada sekarang, Raj? Mungkin ada di bawah bantal, bukan di situ. Iya, aku ingat di bawah bantal. Iya, ada di bawah bantal, Raj. Di sini, di sini. Tidak ada juga di sini. Oh, pasti ada di... Coba kau lihat di sebelah sana, lihatlah. Tapi aku pernah melihatnya di sini. Oh, meja rias. Meja rias. Iya, tapi tidak ada. Aku pernah melihat di mana ya? Tadi aku lihat ada di sini. Benar, Raj. Di mana ya? Ini dia. Coba lihat sebelah situ. Ini dia sudah ketemu. Tuh,
benar kan, Raj? Kau meninggalkannya sendiri, lalu kau menyalahkan aku. Walaupun aku dalam keadaan terdesak, aku tidak pernah meminta apa-apa darimu, Raj. Dan setiap kali ada kesalahan, kau selalu saja menyalahkan aku. Aku tidak suka. Pokoknya kalau aku melihatmu membongkar lemariku lagi, awas ya, aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu lagi. Sekali lagi, kau berani menyentuh lemariku, aku akan mengusirmu keluar. Iya, baiklah. Aku tidak mencarinya setiap hari. Aku tidak menemukannya, jadi aku bertanya, kenapa kau terlihat kecewa? Ya sudah, aku berangkat. Iya, pergilah. Jangan pernah menyentuh lemariku lagi. Mitali, hampir saja ketahuan. Kalau Raj melihat semua dokumen-dokumen itu, aku bisa kena masalah besar. Dan rumah impianku itu akan musnah. Uang, perhiasan, semuanya akan hilang begitu saja. Aku harus mencari tempat lain untuk menyimpan semua dokumen-dokumen itu. Ras tidak boleh menemukan tempatnya. Setidaknya Ras tidak boleh berpikir kalau aku menyimpannya. Aku harus mencari tempat yang aman. Tapi di mana tempat itu? Selamat siang para hadirin. Salam, selamat datang semuanya. Seperti yang kalian semua ketahui, acara ini diselenggarakan untuk meluncurkan produk bayi dari perusahaan kami. Istriku adalah rekanku di dalam perusahaan dan dia menginspirasiku untuk membuat produk ini. Sekarang beri tepuk tangan yang meriah. Saya ingin berterima kasih untuk kalian. Kalian semua telah mendorong saya dengan menerima undangan dari kami. Sebagai wanita, saya sangat mengerti bahwa wanita punya banyak masalah untuk merawat bayi mereka. Kami meluncurkan produk bayi karena kami akan membantu setiap ibu untuk membesarkan anak-anaknya dengan baik. Kalian semua harus tahu produk ini akan diluncurkan oleh seseorang yang tidak asing lagi di hati jutaan penggemar bintang rock kita, yaitu Abi. Rockstar. Man, rockstar. Love, love, happy, love, 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 happy, let's go. Love, happy, love, rockstar. Love, love, rockstar, happy, love, rockstar. Love, love, rockstar. Kalian semua pasti akan lebih terkejut lagi dan merasa bahagia. Sambutlah tamu kita yang berikutnya dan aku akan mengatakan sesuatu tentang dia. Dan dia adalah pilihan Abi. Aku yakin dia pasti sangat spesial. Jadi selamat datang si wanita yang tercantik, kekasih Abi, istri Abi, Raja Abi Mehra. Wow, serasi sekali. Jika mereka melupakan sesuatu, itu adalah Abi Junior. Jika mereka memiliki bayi bersama, maka peluncuran produk kita akan menjadi yang terbaik. Kau sedang apa di sini? Di mana Tanu? Tanyakan saja produser. Siapa yang menyuruhku ke sini? Pasti kau menyuruh Tanu untuk tidak datang sini. Tapi kenapa dia mendengarkanmu? Di mana dia? Kalau kau khawatir, kenapa tidak pergi dan mencarinya?
Kau benar-benar penyihir ya? Apa yang bisa kau lakukan yang tidak bisa dilakukan model terkenal? Kau sengaja kesini untuk menghentikan Tanu. Tapi kalau reputasiku atau harga pasarku turun dan gara-gara kau, aku pasti akan. Hentikan. Senyum dan beri salam. Semua orang sedang melihatmu. Tapi mereka melihatku denganmu. Tapi kenapa kau datang sini? Ini bukan keinginanku. Aku dipaksa datang ke sini. Tolong jangan pura-pura denganku. Beberapa reporter mewawancarimu. Dan kau berpikir untuk datang sini. Harusnya kau tidak melakukan itu. Pertama kau menggantikan aku di dalam kehidupan pribadi Abi. Sekarang kau coba menyingkirkan aku dalam pekerjaanku. Aku tidak akan membiarkanmu merayakan kemenanganmu. Kau sudah menghina aku. Sekarang tunggu saja dan lihat apa yang akan aku lakukan padamu. Aku akan memberimu pelajaran karena kau sudah merebut Abi dariku. Kau tidak akan pernah bisa berjalan di samping Abi. Dan mulai saat ini, kau tidak akan pernah merasa bahagia di samping Abi. Pegang tanganku. Aku bilang pegang atau kau akan mengapung dalam kerianganmu. Tuan, gedung ini sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Surat-surat ini asli dan sudah sangat tua. Aku tidak mengerti. Apa maksud Dewan Penataan Kota dengan mengirim pemberitahuan itu ke sini? Mereka memberikan perintah untuk mengosongkan dan juga merobohkannya. Lihat saja suratnya. Tunggu sebentar. Halo, tolong berikan data lengkap tentang gedung Kum Bahagia Marriage di Cembur. Segera telepon aku, oke? Begini, aku meminta seseorang mencari data lengkap tentang tanah itu. Seperti yang kau katakan, tanah itu milikmu. Jadi saat kau diminta mengosongkan karena dijadikan untuk tempat komersil, itu tidak sesuai dengan wilayahnya. Jadi jika Badan Penataan Kota memberikan perintah untuk merobohkannya, tanah itu pasti milik pemerintah. Bagaimana bisa begitu, Pak? Tanah itu atas nama kakek saya. Bisa jadi kakekmu mendapatkan tanah itu karena menyewa. Dia mungkin tidak mengatakannya. Pasti masih ada cara untuk mendapatkan gedung itu kembali. Dengar, jika tanah ini milik pemerintah, maka kau tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Iya, tapi tentunya jika ada seorang pemborong yang merekomendasikannya, kau bisa mendapatkan tanah itu. Tapi solusi lainnya adalah kau harus mengeluarkan banyak uang. Halo, baiklah. Baik, dengar, keraguanku terjawab. Sebagian tanah itu adalah milik pemerintah. Tolong, jangan berputus asa dulu. Simpan saja surat ini dengan aman, kita akan menemukan solusinya, oke? Aku harus pergi sekarang. Sampai ketemu lagi. Bulbul, antarkan dia keluar. Tenang, Sarla. Kau jangan putus asa.
Aku harus bagaimana? Harusnya masalah ini tidak menimpa padaku, tapi pada dia. Justru dia yang berpose seperti itu. Harusnya aku yang berpose begitu. Tanu, Nenek ingin bicara denganmu dan katanya sangat penting dia di sini. Nenek mau bicara apa ya? Semoga saja Nenek tidak melihat saat aku membuat Pragya tergelincir. Tidak ada yang serius. Aku hanya ingin minta maaf dan berterima kasih padamu. Minta maaf? Terima kasih. Sebenarnya, produser meminta Pragya untuk bergabung dengan Abi di panggung karena permintaanku. Jadi aku minta maaf karena mengganggu pekerjaanmu dan menggantikanmu dengan Pragya. Aku tidak ingin dia jadi model seperti itu. Tapi aku ingin bilang pada Abi bahwa istrinya tidak kalah dengan seorang model. Dan aku ingin berterima kasih karena kau membuatnya jadi kenyataan. Kalau kau tidak setuju melihat dia menggantikanmu, Pragya tidak akan pergi dengan Abi. Sehingga aku tidak bisa melihat mereka bersama-sama. Aku sangat bahagia hari ini. Tanu, aku ingin memberimu imbalan atas apa yang kau lakukan. Kami akan adakan pesta Dussehra. Biasanya Alia mengundangmu untuk semua acara kan? Tapi hari ini aku mengundangmu sebagai tamu pertamaku. Datanglah besok jam 7 malam. Besok akan menjadi hari yang sangat spesial. Ini akan jadi festival kebersamaan Abi dengan Pragya. Dan aku mengundang semuanya yang sudah jadi bagian keluarga ini. Supaya banyak orang yang memberkati Abi dan Pragya. Semoga mereka bahagia. Kau mau hadirkan? Hari ini aku benar-benar sial. Kenapa semua rencanaku selalu gagal? Ini benar-benar menyakitkan. Pragya selalu beruntung. Halo, Tanu. Apa yang kau inginkan? Aku tidak ingin apa-apa. Aku kemari untuk mengucapkan terima kasih padamu. Terima kasih. Untuk apa? Aku melihat apa yang kau lakukan di panggung. Kau keterlaluan. Kau mencoba untuk membuat istri Abi tergelincir. Sebenarnya aku sangat marah. Tapi kau melakukan sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan. Pragya terpleset dan Abi membantunya. Aku punya gambarnya. Kemudian para penonton memberikan mereka tepuk tangan. Ini publisitas terbaik untuk produkku. Dan semua itu terjadi karena dirimu. Pose yang luar biasa. Mereka mengingatkanku dengan Nargis dan Raj Kapoor. Kau ingat poster Raj Kapoor yang terkenal itu? Aku mendapatkan poster dan kemudian aku membuatnya. Poster itu selalu digunakan di setiap acara. Aku juga akan membuat yang besar untuk di jalan. Wow. Pak, aku sudah mendapatkannya. Print out foto yang diambil. Kau bisa memilih satu, kemudian kami akan mengirimnya ke bagian desain poster. Wow. Bukankah ini bagus? Iya, Pak. Kau pegang ini. Tanu, lihatlah pose ini. Permisi sebentar. Oh ya. Tidak. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menjadi pasangan yang terkenal. Aku tidak ingin melihat mereka bersama. Harusnya aku yang ada bersama Abi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membuatmu pergi. Lihat saja nanti.